Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini pada materi materi metode penelitian kualitatif, di mana hari ini kita bahas tentang transferability, dependability, dan confirmability. Tapi sebelumnya kita wajib mengetahui dulu apa sih makna dari transferability, dependability, dan confirmability. Kalau transferability dari kata-katanya, pertama transfer berarti pengiriman, pemindahan apa Pak maksudnya? Pemindahan informasi. Lah pemindahan informasi ini dari mana? Ini masih tahap penggalian data ya, ini semuanya ya, fokusnya ya. Berarti dari mana Pak transfernya itu dari konseli maupun significant other kepada peneliti maupun dibolak-balik. Maksudnya apa Pak? Ini semi konfrontasi. Namanya transfer, di sana ada proses saling memberi dan menerima. Itu namanya transfer. Kalau dependability itu berarti dia itu sudah keseluruhan. Maksudnya apa? Dia disesuaikan dengan kemauan si peneliti. Jadi ini berdiri sendiri, dependability ini, dan nggak bisa diganggu gugat. Kalau confirmability berarti dia itu follow up. Jadi dia di sini fungsinya di confirmability itu untuk mengevaluasi apakah data yang didapatkan itu sudah benar-benar bagus atau benar-benar sudah jenuh, benar-benar sudah baku atau belum. Nah, itu confirmability. Nah, di mana kalau yang harus ada di sini yang peneliti sebelumnya disiapkan adalah dependability. Maksudnya apa? Seumpama data yang sudah ada, mau diapakan data ini dan mau diarahkan kemana, ini kan berdasarkan kemauan si peneliti. Makanya independen. Maksudnya apa? Berdiri sendiri. Nah, karena dia berdiri sendiri, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah peneliti itu sendiri. Nah, data yang didapatkan itu bisa berupa apa? Yang pertama bisa mungkin persyaratan menjadi informan. Siapa sih yang significant other yang bisa kita interview itu? Yang kita masukkan sebagai significant other itu siapa saja? Karena belum tentu yang dikatakan oleh konseli itu adalah orang yang benar-benar dekat dengan dia. Contoh sekarang, saya biasanya main dengan si A, kadang-kadang aja saya main dengan si B. Lah di sini kira-kira si B itu dia mengetahui nggak seluk beluk saya? Enggak. Logikanya si A tahu lebih banyak daripada si B. Lah di sini loh persyaratannya. Yang menentukan siapa Pak? Yang menentukan adalah peneliti itu sendiri. Seperti pacar. Contoh yang paling mudah. Di sini ada 5 cewek. Nah, dari 5 cewek itu mungkin nggak semuanya kan dipacari. Tentu kita pilih salah satu dari kelima itu. Maksudnya apa? Informan pun wajib punya kriteria yang paling memenuhi syarat, yang paling bisa menerima dan mengetahui seluk-beluk konseli. Terus yang kedua, alasan metode penelitian tertentu. Di sini, habis kita tentukan informannya, terus kita tentukan bagaimana cara kita dalam menggali data. Bisa interview, bisa observasi, bisa kita Lah observasi di sini kan ada namanya partisipasi dan non partisipasi. Nah di sini bagaimana cara kita dalam menggali data? Loh Pak, saya pakai partisipasi aja. Kenapa kok pakai partisipasi? Kenapa kok nggak non partisipasi? Alasannya apa saya menggunakan itu? Pasti semua itu ada alasannya. Setiap yang sampai lakukan. Makanya pada bagian metode penelitian di sana itu apa yang sampai lakukan? Saya menjelaskan. Jadi metode penelitian itu nggak hanya ditulis kualitatif saja, tapi beserta bagaimana caramu dalam memilih subjek, memilih significant other, dan bagaimana caramu nanti dalam menganalisis data. Dalam tanda kutip, ini tiga ini wajib sudah tergambarkan pada proposal. Oke. Terus akumulasi waktu seluruh penelitian. Loh Pak, kenapa sih Pak penelitian itu harus dibatasi? Terutama waktunya. Kalau kita nggak batasi, pasti masalah itu nanti akan berkembang.
Kenapa? Sifat seorang manusia itu jarang mau kalau inti masalahnya diketahui orang lain. Jadinya apa? Yang diceritakan A, B, C, D, E, F, G, padahal inti masalah dia tuh di J. Nggak mau dia cerita di J. Nah dari sini nanti kita harus akumulasi. Kok si konseling ini bulat terus? Berarti apa? Kira-kira kita mampu nggak konseling dia? Kalau kita nggak mampu, cari yang lain. Atau referral aja dia. Kenapa kok seperti itu? Nanti kalau kita terus-teruskan nangani si A tadi, si konseling kita, nggak malah dapat pencerahan, malah sampai yang bingung. Kok bisa? Karena dia menutupi apa yang menjadi inti masalahnya. Makanya kembali lagi di sini kita bicara tentang karakter. Ada yang introvert dan ada yang extrovert. Dimana kalau introvert itu dia itu yang sulit untuk percaya kepada orang lain. Tapi apa? Ketika dia sudah percaya, data yang kita dapatkan itu mudah. Tapi kalau ekstrovert, dia tuh ceritanya banyak. Tapi yang diceritakan bukan inti masalah. Sama seperti saya, contoh saya sudah menikah. Saya kenalan sama cewek. Bilangnya saya apa? Saya masih lajang. Ditanyain apapun, bilangnya saya masih lajang. Lah, seperti itu. Demi apa? Demi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pak, apakah ada konselor yang seperti itu? Ada. Terus dia ke konselor itu fungsinya apa? Hanya sebagai persyaratan. Terkadang gini, karena si A itu nggak mau temannya itu diceritain terus kan, contoh Leon sama saya. Leon cerita terus masalahnya ke saya, tapi nggak mau cerita inti masalahnya. Nah, saya bingung. Akhirnya kan saya bawa ke orang yang lebih expert di bidang konseling lah. Saya bawa dia ke contoh konselor. Dia cerita, tapi apa lagi inti masalahnya nggak diceritakan. Bisa konseling terjadi? Tidak bisa. Makanya kemarin sampean saya suruh, kenapa kok interpretasi masalah itu wajib benar-benar mendalam. Kalau nggak mendalam, sampean nggak dapat inti masalah. Nanti yang sampean dapatkan hanya apa? Cabangnya. Sampean menyelesaikan cabangnya, maka inti masalah tetap nggak bisa selesai. Lupa inti masalah itu apakah selalu masalah yang besar? Enggak, kadang masalah yang sepele itu menjadi inti permasalahan. Contoh, karena dia itu anak yang ceroboh, sehingga apa? Dia itu sering tidak sampai kalau dititipi orang, barang tidak sampai di tempat. Karena dia ceroboh. Kadang tugas juga dia jarang mengerjakan. Otomatis apa? Karena tugas jarang mengerjakan, dia dijauhi teman. Karena dia dijauhi teman, jadinya dia itu anak yang menyendiri. Akhirnya munculnya dia itu anak yang introvert. Munculnya lagi dampaknya, karena dia introvert, dia dijauhi teman, dia itu mudah putus asa. Nah, karena dia mudah putus asa, memiliki sifat mudah putus asa di sini, akhirnya apa yang terjadi? Dia itu sering melakukan hal yang tidak wajar. Loh, kalau mudah putus asanya yang kita tembak, kira-kira semua masalah tadi selesai? Tidak selesai. Tapi kalau cerobohnya tadi yang diobati, semuanya akan selesai dengan sendirinya. Itu loh maksudnya konselor itu. Oke ya. Terus di sini kita harus mengetahui konteks organisasi yang diteliti. Lah, subjek itu berada di mana? Lokasi subjek ini. Contoh, dia itu seringnya ada di kampus. Maksudnya organisasi mana itu, dengan siapa dia bisa biasanya bergaul. Jangan sampai di sana yang dipergaul, contoh ya, dia itu ikut komunitas G. Contoh. Lah sampean kira-kira jijik ketika melihat orang G. Ya ojo sampai. Tapi ketika sampean tatak, ya sudah lakukan. Makanya di sini konteks organisasi ini pun menjaga apa? Keselamatan kalian. Contoh, sampean orang perempuan nangani konseling laki-laki yang bermasalah agak aneh. Di sini. Kira-kira gimana, sampean mampu nggak lah di sini? Kira-kira pergaulan orang ini gimana? Jangan sampai apa? Sampean yang menjadi korban. Kenapa? Ketika nafsu itu sudah membara, apapun akan dilakukan. Apalagi profesi konselor di sana, ketika kita konseling kan adanya mungkin hanya berdua kan dalam satu ruangan.
Lah ketika berdua ini loh yang rawan dipersalahgunakan. Walaupun ada CCTV, ketika hal itu terjadi, apa yang mau kalian lakukan? Terkadang malah sampai kejebak. Si A ini sebenarnya suka sama sampean, tapi dia nggak berani bicara. Dan prinsipnya dia dinodai dulu baru ditanggung jawab. Ya kalau dia itu mau tanggung jawab lah, kalau dia kabur. Oke ya, makanya di sini harus dipertimbangkan. Kita menangani masalah itu harus sesuai dengan konteksnya. Maksudnya apa? Kira-kira saya mampu nggak? Lah, contoh ya, saya belum berumah tangga. Terus ada orang yang rumah tangga curhat ke saya tentang rumah tangganya. Kira-kira saya mampu? Saya belum mampu. Kenapa? Saya belum pernah berumah tangga. Apapun masalah yang di sana saya belum pernah. Makanya setarakan dengan kemampuan kalian. Terus di sini jumlah partisipan yang berpartisipasi maksudnya apa? Significant other itu tadi loh yang dipilih ini tadi persyaratannya. Kemudian akumulasi waktu pengumpulan data sama kan? Waktu juga. Kira-kira mampu nggak sampai dengan masalah yang ditangani, kerumitannya dengan waktu penyelesaiannya. Terus setelah semua data ini sampai pertimbangkan dan semua data ini sampai dapatkan, kemudian baru kita audit seluruh proses. Maksudnya apa audit seluruh proses itu? Proses yang sampai lakukan benar-benar sudah benar apa belum? Maksudnya apa? Audit seluruh proses itu diinterpretasi. Habis sampai evaluasi seluruh permasalahan konseli beserta significant other, kemudian sampai interpretasi. Lah disinilah prosesnya audit seluruh proses penelitian. Bener nggak di sini? Loh Pak, gimana caranya? Berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh seorang konselor. Loh Pak, kok bisa? Karena konselor itu pasti punya cara sendiri. Setiap keputusan diambil konselor itu pasti dipertimbangkan. Maksudnya apa? Nggak hanya dilihat dari satu sisi, tapi juga dari sisi yang lainnya. Makanya sebagai seorang konselor kita itu nggak boleh cepat. Apa itu cepat memiliki pandangan yang sempit. Contoh kemarin, saya mendapati kasus. Dia ini mencalonkan sebagai kepala dusun. Tapi akhirnya apa? Dia gagal. Alasan dia gagal apa? Pas hari iki lho sing dadi kepala dusun iki lho nyogok Pak Lurah akeh. Sik. Keyakinan seperti ini bisa diluruskan apa enggak? Diluruskan kan seharusnya. Padahal tes kepala dusun itu sekarang sudah paper. Nah kalau kita seperti ini berarti apa? Keyakinan yang seperti itu harus terus diuji dependability atau reliabilitas ini adalah apa itu di sini berdasarkan keyakinannya si konselor. Maksudnya apa? Data itu berdasarkan keyakinan si konselor. Anak ini bohong atau tidak? Proses ini benar apa tidak? Yang tahu itu kenapa? Konselor yang terjun ke lapangan, konselor yang tahu keadaan di lapangan. Yang memilah dan memilih itu konselor, nggak ada yang lain. Orang lain hanya bisa berkomentar. Kemudian caranya untuk apa? Evaluasi gimana, Pak? Caranya untuk evaluasi ini. Analisis contoh negatif yang bertentangan. Maksudnya apa? Tatapan konseli itu dengan masalah yang berlawanan dengan masalahnya dia. Untuk apa sih tujuannya? Untuk mengkonfirmasi keadaan dia itu benar-benar benar apa tidak. Contoh sekarang, dia mengatakan dia itu sedih. Sumpek, pak. Biasanya kan kalau orang punya masalah seperti itu. Kemudian apa? Mbak, kasih dia kesukaannya. Contoh dia itu sukanya pecel lele. Ayo kita makan pecel lele, enak kayaknya ya. Untuk ngilangin sumpek sampean. Ayo aku sumpek ini, tapi aku nggak duit. Lah, di sini. Kira-kira apa? Dengan adanya pecel lele itu, bener nggak dia itu bener-bener sumpek apa enggak? Kalau orang sumpek terus ada yang membuat dia senang kan, auranya dia, wajahnya kan berbeda banget. Contoh sekarang gini, orang nggak punya uang, Rp1.000 pun nggak punya. Kemudian ada yang ngasih dia uang, gembiranya seperti apa?
Lah, kalau dia nggak seberapa gembira, berarti statement yang dilakukan itu benar apa salah? Yang dikatakan dia Benar. salah. Contoh, saya mengatakan saya sumpah, ya. Tapi apa? Ketika saya dikasih kesenangan saya itu nggak berubah. Saya masih sumpah, berarti kan yang saya utarakan ini salah. Kenapa? Pasti masih ada yang mengganjal di sana. Loh Pak, kadang itu ada loh Pak konseli itu yang diajak untuk senang-senang tapi dia itu nggak senang karena masih kepikiran. Iya. Tapi apa? Setidaknya ada raut wajah itu pertama itu yang berbeda. Makanya ada kata-kata prank. Contoh lagi di sini. Dia mengatakan kalau dia itu amat sangat benci banget terhadap pacarnya. Kemudian di sana tiba-tiba pacarnya datang. Loh, katanya benci tapi kok duduknya berdekatan. Itu apakah namanya benci? Tidak. Oke, itulah namanya analisis kasus negatif. Maksudnya apa? Sesuatu yang bertentangan dengan statement yang dikatakan oleh konseli. Terus menguji pengumpulan data dan prosedur analisis. Data yang tadi itu yang sudah didapatkan dari data sini tadi, kemudian diuji. Maksudnya diuji itu apa sih? Diangen-angen, itu namanya diuji. Loh Pak, diangen-angen atau enggak? Juga dikonfirmasi atau di follow up kepada significant other maupun ke konseli. Bener nggak data yang saya dapatkan itu tadi? Makanya ini tadi tahap penggalian, ini tahapnya follow up. Lah, habis follow up dari sini kemudian didapatkan hasil. Lah, keseluruhan dari proses ini semuanya itu wajib tergambar, wajib ada pada metode penelitian. Lupa berarti bahasan pertama di metode penelitian itu menjelaskan metode apa yang kita lakukan. Iya. Bentuknya apa? Iya. Kemudian ini semuanya harus tergambar. Iya. Ini iya, ini iya. Kalau nggak ada ini gimana Pak? Kalau nggak ada ini berarti proposal yang sampean lakukan, yang sampean tulis itu bisa dikatakan proposal yang kurang baik. Oke? Ada yang bertanya dari sini?